Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Aitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa dan saya senang sekali bersama Arif Rizal Ansori di acara atau program PLS atau Podcast Literasi Syariah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita akan berbincang terkait dengan etika bisnis endorsement, dan alhamdulillah saya tidak sendiri, sudah ada narasumber. Beliau adalah Yazid Abdul Alim, Ustadz Yazid Abdul Alim yang sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, ini kalau saya bacakan ini luar biasa profil beliau. Beliau asli Bandung, Ustadz ya? Asli Bandung. Beliau di Jalan Cilengkrang, kemudian S1-nya Fakultas Syariah Lipia, kemudian S2-nya Ekonomi Syariah ya, Ekonomi Syariah Islam Az-Zahra Jakarta. Kemudian ini juga banyak pengalaman beliau, terutama beliau adalah pendakwah tentunya, mengisi majelis-majelis taklim dan kemudian konsultasi terkait syariah ya, yang belajar sama-sama belajar. Nah baik, sahabat Aitri yang tadi sudah disinggung, alhamdulillah Ustadz, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini di Aitri Konsultan. Ini alhamdulillah sudah yang kedua kali kita podcast, dan alhamdulillah podcast literasi syariah tentu ini bertujuan untuk berbagi ilmu, kemudian berbagi informasi, terutama literasi terkait ekonomi syariah. Nah tentu Ustadz, kalau kita lihat hari ini dunia semakin berkembang, terutama teknologi sudah begitu maju. Kalau dulu kita bisnis itu kita tinggal tatap muka, kita langsung akad dan sebagainya, ternyata hari ini sudah berbeda, Ustaz. Banyak orang apalagi nih di masa pandemi, ada hikmahnya tentu, Ustaz. Orang jadi banyak inovasi, banyak juga yang berbisnis menggunakan media sosial, Instagram, gitu ya, dan media sosial lain. Nah, ini tentu ada satu pertanyaan, ya, terutama yang ini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Nah, terkait tadi bagaimana promosi yang dilakukan melalui jasa endorsement. Nah, ini karena semakin banyak nih, tentu kita perlu juga memastikan dari sisi hukum Islam atau dari sisi ekonomi syariah, ini bagaimana kira-kira etikanya, ya, etika di dalam endorsement. Mungkin itu pertanyaan pertama, mungkin Ustaz mungkin bisa langsung dijawab. Pertanyaan pertama, jawabannya sangat panjang ini ya. Sangat panjang ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Aitri Syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa silaturahim di siang hari ini bersama dengan Ustadz Arif ya, untuk membahas dan berbincang tentunya kita berkaitan dengan hukum dan juga etika endorsement menurut syariah, seperti itu kira-kira. Kondisi ini mengingatkan kepada kita bahwa meskipun zaman ini terus berkembang, ya, salah satunya adalah didukung dengan teknologi yang begitu luar biasa, Saudara ya, untuk pengembangannya, bahkan sampai kita jualan pun sekarang dari dalam kamar. Kan seperti itu ya. Hampir semua prosesnya kita lakukan di dalam kamar ya, ataupun di tempat kita tanpa kita harus keluar ya. Nah, berbicara berkenaan dengan endorsement ya, atau yang saya tahu sih itu
sarana untuk membantu mengiklankan Betul, ya betul. produk ya, dan itu biasanya menggunakan tokoh ya atau public figure, artis dan sebagainya, sehingga barang yang akan kita jual itu memiliki dikenal oleh masyarakat ya, dikenal, kemudian orang berminat untuk membeli ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek yang berkaitan dengan endorsement ini ya. Yang pertama saya kira adalah berkenaan dengan pada zaman ini banyak ada hal-hal yang dia memiliki nilai selain barang ya, memiliki nilai selain barang, atau yang disebut oleh para fuqaha dengan al-hukuk al-ma'nawiyah ya. Jadi ada hak-hak maknawi, ada semacam kekayaan yang maknawi ya, dia bukan barang ya, yang menjadikan itu dihargai ya, dihargai dan menghargai sesuatu memang lebih banyak pada uruf yang terjadi ketika itu ya. Apakah masyarakat manusia ketika itu menjadikan sesuatu ini satu hal yang berharga atau tidak ya. Maka para ulama di komite-komite fikih internasional kemudian menyebutkan ada hak-hak maknawi ini yang itu harus dihargai ya, seperti brand merek dagang ya, kemudian lisensi untuk usaha dan sebagainya, atau izin usaha dan sebagainya, izin impor dan sebagainya ya. Kemudian juga ada hak intelektual ya, seperti tulisan ya, kemudian juga karya ilmiah ataupun penemuan baru yang itu bisa didaftarkan dan dia punya nilai gitu ya. Sehingga dengan adanya brand dagang yang bagus ya, kemudian juga bahkan mungkin brand personal ya. Nah, kadang-kadang endorsement juga mengandalkan brand personal ya. Brand personal ditambah dengan brand merek ya, entah itu merek dagang, entah itu merek akun media sosial barangkali ya, dengan follower yang sangat luar biasa banyak ya. Ini menjadi nilai tersendiri ya, dan pada saat sekarang ini semakin memiliki nilainya ketika orang semuanya masuk ke dalam dunia jual beli online ya, sehingga merek dagang semakin punya nilai ya. Bahkan kalau dijual tentunya nilainya sangat luar biasa ya. Banyak di antara bisnis yang merupakan startup ya, kalau dinilai itu nilainya sangat luar biasa, sehingga menghadirkan investor dengan dana triliunan bahkan ya, seperti itu. Nah, maka hal ini menjadi nilai tersendiri, termasuk juga personal ya, meskipun tentunya dalam muamalah kita ada kaidah dasar adalah asal muamalah itu mubah gitu misalnya, mubah, kecuali ada aspek-aspek ataupun faktor yang menjadikan hal itu dilarang seperti itu ya. Jadi proses endorsement sendiri pada dasarnya adalah kegiatan yang dia membantu memasarkan produk ya, mengenalkan produk, bahkan mungkin sekaligus memberikan testimoni produk ya, sehingga orang mengenal dan juga tertarik untuk membeli ya, dengan public figure yang punya brand personal atau diiklankan di akun-akun media sosial yang followernya sangat luar biasa banyak ya, ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan ya, seperti itu. Kita lihat dalam perjalanan para sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, kegiatan dagang itu sudah sangat berkembang di Jazirah Arab ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Nabi itu tidak mendatangkan akad yang baru, tapi akad itu sudah ada, mudharabah, murabahah, musyarakah ya, macam-macam itu sudah ada, tapi kemudian Nabi hadir meluruskan, membenarkan ya, menghilangkan, melarang dan sebagainya ya. Maka kita lihat apakah proses iklan itu ada pada zaman sahabat Nabi SAW.
kita lihat ada ya, ternyata tentu dengan cara yang sesuai dengan zamannya ya, sesuai dengan zamannya. Contoh seperti sahabat yang memajang makanan di satu wadah ya. Kemudian Nabi datang dan Nabi memeriksa makanan itu sampai ke bawah. Ternyata yang bawah basah. Kata Nabi SAW, apa ini kok basah? Kata pedagangnya, ya Rasulullah, itu karena terkena air. Ya, kemudian Nabi mengatakan, sebaiknya Anda taruh yang basah ini di atas supaya kelihatan oleh orang yang membeli. Ya. Sehingga orang tidak tertipu. Dan ini juga akan menjadi, hadis ini akan menjadi landasan etika endorsement nantinya gitu ya. Contoh lain lagi adalah ketika Nabi khutbah Jumat, ada sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi membawa barang dagangan dari negeri Syam. Ketika datang ke Madinah pas sholat Jumat, keluarganya menabuh gendang untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kafilah dagang tiba. Akhirnya mereka datang, bahkan yang tadinya mendengarkan khutbah Nabi di masjid, kemudian mereka keluar 11 atau 12 orang yang meninggalkan Nabi SAW untuk melihat kafilah dagang Dihyah Al-Kalbi itu. Dan tentunya para sahabat banyak yang berjualan di pasar ya. Kemudian mereka mengumumkan, menjajakan dagangannya, ada yang pakaian, ada yang makanan, ada yang peralatan dan sebagainya. Kemudian mereka mengundang pembeli untuk mendatangi kios mereka gitu. Jadi ini kegiatan-kegiatan iklan pada zamannya ada dilakukan seperti itu gitu ya. Seperti itu. Maka secara akal juga adalah bahwa ketika Allah SWT menghalalkan jual beli, tentunya membolehkan juga kegiatan yang menyertai itu ya, termasuk mengiklankan ya dengan media orang, media apapun dan sebagainya. Ini merupakan satu hal yang memang dibolehkan ya, kira-kira seperti itu ya. Itu hukum sebelum kita nanti membahas etika endorsement ya. Baik Ustadz, tadi menarik yang dipaparkan oleh Ustadz. Ada satu kata kunci ya tadi di dalam bab muamalah, bahwa kaidahnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, tentu karena dalam kaitannya endorsement dan sebagainya ini kan masuk juga wilayahnya muamalah. Tadi sudah disampaikan juga bahwa secara umum ya ini boleh. Tinggal nanti kita lihat nah bagaimana kemudian harusnya ini yang seorang muslim ini ketika dia mendapatkan tawaran itu, kira-kira etikanya harus seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang disampaikan atau yang dilontarkan, yang silakan Ustaz. Yang penting memang untuk kita perhatikan adalah dalam endorsement ini memang dalam etikanya ya. Nah, etika ini saya kira mencakup 3 hal sekaligus. Ya. Yang pertama ada etika yang paling utama menurut saya adalah etika bagi pedagangnya atau penjualnya yang akan nanti menjual barang atau juga menggunakan jasa endorsement itu ya. Kemudian yang kedua adalah barang yang nanti akan dijual. Kemudian yang ketiga adalah etika endorsernya ya, pihak atau personal yang nanti akan mempromosikan promosikan ya. Yang paling utama tentu adalah etika bagi pedagang ya, bagi penjualnya ini ya. Kenapa? Karena dia yang punya barang ya, dia juga yang nanti akan menjual dan akan menggunakan jasa endorsement tadi itu ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa etika yang harus diperhatikan ya sebagai akhlak seorang pedagang ya ataupun penjual. Yang pertama sekali tentunya adalah dia harus meluruskan niat ketika melakukan kegiatan jualan ya, ataupun berdagang ataupun berbisnis ya. Tentu niat di sini sangat penting ya, karena berdagang ini merupakan pekerjaan yang mulia juga ya. Berdagang ini adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan
pekerjaan yang merupakan salah satu pintu-pintu untuk mengambil rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam sebagian kondisi barangkali bagi sebagian orang berdagang ini hukumnya menjadi wajib ya. Karena berdagang merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat ya, membangun kemaslahatan untuk umat ini, sehingga niat untuk seorang pedagang ini menjadi sangat penting ya. Nah, di antara niat yang penting adalah dia berdagang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga dia berdagang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat ya. Dan juga berdagang dia untuk mencari keuntungan akhirat. Ini yang paling penting ya. Karena kadang-kadang sering kita berbincang dengan beberapa pedagang dengan niat awal untuk membangun ekonomi umat, tapi di tengah jalan adalah kekayaan pribadi. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan pertama kali bagi pedagang ini ya. Dan niat ini nanti akan berpengaruhi bagaimana dia cara memilih barang, bagaimana dia cara berjualan ya, bagaimana dia nanti memilih endorsernya ya. Ini nanti akan berpengaruh niat seperti ini ya. Kemudian yang kedua, etika yang harus ada pada seorang pedagang tentunya adalah jujur ya. Dia harus memiliki sifat jujur ya, karena Nabi SAW mengatakan at-tajiru shaduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada ya. Hadis dari Imam Tirmidzi. Pedagang yang jujur dipercaya itu bersama nabi, para syuhada dan para siddiqin ya, nanti di yaumul qiyamah. Ini artinya ini merupakan satu kedudukan yang mulia ya, kedudukan yang tinggi seorang pedagang. Dia jujur ya, dia dipercaya ya. Kemudian ketika dia berdagang dia sampaikan kekurangannya yang pada barang yang dia jual ya, karena kita seringkali melihat orang berjualan betul-betul manis sekali ya, hanya menyebutkan keunggulan barang yang dia jual ya, dengan berbagai macam cara, dengan kalimat yang dipilih, dengan mungkin iklan audio video yang menarik dan sebagainya ya. Kadang kekurangan itu pada sedemikian kekurangan rupa dia tutupi ditutupi ya. Jadi sesungguhnya ada kekurangan pada barangnya tidak disampaikan. Nah, ini tidak jujur, tidak jujur dia ya. Kemudian juga orang pedagang yang jujur dia tentunya nanti akan memudahkan juga ya, akan mudah dalam menjual, dalam memberi ya, karena Nabi SAW mengatakan rahimallahu ra'an sahlan idza ba'a sahlan idza ishtara sahlan idza talla ya. Allah merahmati pedagang yang dia murah hati ya, baik hati dalam menjual, dalam membeli, kemudian dalam meminta haknya, mungkin menagih piutang dan sebagainya ya. Ini menjadi satu etika yang sangat penting ya. Etika berikutnya yang penting bagi pedagangnya adalah dia amanah ya. Dia harus amanah, bertanggung jawab ya. Dia bertanggung jawab ya, dia menjual barang dengan harga yang wajar ya. Kemudian juga barang yang dia pilih dia memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat ya. Dan memang seorang muslim harus selalu bisa menghadirkan solusi, termasuk para pedagang ya, harus memilihkan produk yang dia itu menjadi solusi bagi masyarakat, tidak hanya muslim tapi seluruh masyarakat ya. Kemudian juga manfaatnya luas begitu ya. Kemudian juga dia tanggung jawab ya, dia menjual barang memang barang miliknya, bukan dropship tapi dia tidak punya barangnya, ataupun dropshipnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat ya. Ini juga menjadi tanggung jawab dia. Kenapa? Karena ketika dia menjual barang milik sendiri, otomatis dia akan menanggung risiko ya. Kemudian dia juga tidak menimbun barang ya, menimbun barang ketika langka baru dia kemudian melakukan iklan besar-besaran ya. Ini adalah etika amanah ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menipu ya, tidak melakukan kegiatan
menipu, kemudian kolor juga ya, ketidakjelasan ya. Kemudian juga tidak dari ETK ini mengharuskan dia tidak mudah bersumpah. Ya, tidak mudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena seringkali pedagang terdorong untuk memoles dagangannya, bahkan mengatakan demi Allah ya bahwa ini bagus, yang lain belum ada yang jual dan sebagainya, barangnya dan macam-macam lah ya, apa yang dia dia promosikan demi untuk mencari keuntungan ya. Padahal Nabi SAW mengingatkan pada akhir zaman nanti akan ada masa di mana seseorang tidak memperhatikan dari mana penghasilannya, dari yang haram apa yang dari yang halal. Ini yang tentu harus dihindari oleh para pedagang ya. Kemudian berikutnya adalah etika berikutnya adalah menepati janji ya. Jadi para pedagang ini harus menepati janji, dia akan mengirim kapan barangnya ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan barang yang dia dagangkan ya, baik itu janji kepada pembeli atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Para ulama mengatakan bahwa pedagang ini sebagai sarana berdakwah ya. Sehingga pedagang punya peluang dia memberikan contoh kepada masyarakat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, khususnya dalam bidang yang sedang dia kerjakan. Ada satu janji yang harus dia penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dia diantaranya kata para ulama sholat. Kenapa sholat? Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza quliyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ya. Di situ Allah memerintahkan setelah sholat Jumat bertebarlah ke muka bumi untuk mencari keutamaan Allah SWT, mencari rezeki Allah SWT. Setelah sholat ya, sholat dulu baru kemudian kita berniaga. Belum cukup dari situ, Allah memberikan di waktu asar sholat Jumat adalah waktu yang mustajab. Jadi kurang apa lagi tuh coba ya. Maka para pedagang ini harus memenuhi janjinya kepada Allah SWT. Di antaranya adalah dia melaksanakan sholat. Makanya laki-laki rijal dalam Al-Quran itu yang dipuji Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang tidak dilenakan ya, tidak terlena oleh perniagaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini etika seorang pedagang ya. Baik Ustaz, menarik tadi sebelum saya potong dulu nih. Tadi menarik terkait bahwa di dalam jual beli kita ada poin yang bahwa kita harus betul-betul memiliki barangnya. Betul. Tapi karena ternyata di hari ini itu banyak juga orang yang barangnya online kita lagi atau bedakan dengan reseller itu bagaimana kira-kira? Yang disebut barangnya harus ada itu apakah harus betul-betul ada di tempat kita atau seperti apa kira-kira? Mungkin ya, untuk penjelasan. Assalamualaikum. Berkaitan dengan dropship ya, dropship yang yang menjadi syariat itu adalah dropshipper menjual barang, kemudian dia kepada calon pembeli ya. Tapi barang itu ketika pembeli deal untuk membeli barang dan sudah transfer uang, barang ini langsung dikirim dari produsen atau dari supplier ke pembeli. Dropshipper tidak menerima barang itu, ya, tidak menerima barang itu. Dia hanya yang terjadi pertukaran uang dengan uang. Jadi uang ditransfer dari pembeli, kemudian dipotong keuntungan dropshipper, lalu uang ditransfer ke supplier ya, atau si dropshipper beli barang ke sana, tidak nerima barang, lalu nerima uang dan sebagainya. Di sinilah ribanya. Kata Ibn Abbas, dirhamun bidirhamin wa ta'amu murjan ya, itu hanya pertukaran uang dengan uang. Sebenarnya makanannya, barangnya hanya sebagai kedok aja gitu. Artinya kan ketika barang itu ada, artinya kan kita juga harus memastikan ya. Artinya barang itu apakah ada cacat atau tidak, kan gitu ya. Betul. Artinya itu ya. Karena dropshipper
berhak mendapatkan keuntungan ketika dia juga mau menerima resiko. Nah, itu dia, jadi ada keuntungan, ada resiko yang harus ditanggung. Baik Ustadz, ini karena masih ada beberapa pertanyaan, mungkin sebelum nanti lanjut ini kita masuk dulu ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini terkait akadnya nih Ustadz. Karena kadang seorang endorsement itu kadang menerima kontrak itu via email, via online dan sebagainya. Jadi ada kontrak yang via online itu kira-kira bagaimana? Baik. Satu tadi yang berkaitan dengan etika tadi itu, ya, dan itu akan berpengaruh kepada kontrak juga, ya, adalah bahwa murah hatinya seorang pedagang itu dia arif dan bijaksana dalam mengeluarkan biaya iklan, ya, biaya untuk endorsement tadi itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penjual ketika mengeluarkan biaya iklan, biaya promosi, ya, itu nanti akan dibebankan kepada konsumen. Dan itu akan menambah harga barang, ya. Maka pedagang dalam etikanya adalah bentuk dia berbaik hati, ya, kepada pembeli, calon pembeli adalah dia bijaksana dalam mengeluarkan ongkos untuk iklannya tadi itu, ya. Maka dalam kegiatan kita endorsement, ya, menggunakan jasa endorsement, akadnya adalah akad ijarah. Yang saya pahami adalah akad ijarah, ya, ijaratul ashkhos. Kalau di AOIV itu standar AOIV disebutkan namanya adalah ijaratul ashkhos. Jadi sewa menyewa jasa orang, bukan barang, ya, gitu. Dalam melakukan kegiatan endorsement, endorser ini memang harus memperhatikan etika, ya, memperhatikan adab-adab yang memang itu menjadi rambu-rambu syariat, ya. Karena kegiatan jual beli ini kan promosi tidak terlepas dari aspek lain dalam syariat, ya. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah endorser tentu memilih kata-kata yang baik, ya. Dia harus ramah, sopan, ya, karena memang dia akan mengenalkan barang tentunya, ya, akan mengundang minat calon pembeli, ya. Dan perlu kita ingat bahwa hati pembeli ini yang menggerakkan pembeli adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sekedar kita yang berjualan, kita yang mempromosikan, ya. Nah, kemudian juga yang kedua yang tadi disinggung adalah khususnya ketika endorser ini seorang wanita, maka dia harus menutup aurat, ya. Atau lebih dulu penjual harus selektif di dalam memilih endorser yang akan mempromosikan pakaiannya, ya, ataupun barang dagangannya. Banyak pengusaha busana muslimah endorsernya tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, ya. Itu kemudian menimbulkan respon yang berbeda pada pelanggan-pelanggannya. Kok seperti ini? Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. Kenapa? Karena yang laku itu bisa jadi barangnya, bisa jadi perilaku endorsernya yang tidak cocok dengan barang yang memang dipromosikan, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan terutama oleh pedagang, ya, penjualnya, ya. Saya sempat juga ingin menggunakan jasa foto dan sebagainya, tapi sayangnya bintangnya tidak pakai kerudung nih. Akhirnya saya mundurkan, ya. Jadi kita cari lagi lah yang mengenakan busana muslimah, ya. Kemudian berikutnya, seorang endorser juga tidak boleh memuji produk berlebihan, ya. Tidak boleh memuji produk berlebihan. Yang penting dia dibayar untuk mempromosikan, hanya dipromosikan sebaik mungkin tanpa dia tahu tuh barangnya apa, ya. Jangan-jangan barang yang tidak boleh dijual, ya, diharamkan dijual, ataupun barangnya di situ ada kekurangan yang penting untuk diketahui oleh calon pembeli, ya. Maka ini juga memuji terlalu berlebihan juga tidak diperbolehkan, ya. Apalagi kalau ditambah dengan tadi sumpah tadi itu, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala.
karena Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah, ya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi mengatakan ada 3 golongan di mana Allah SWT tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Nah, ini kan satu ancaman yang cukup besar, ya. Yang pertama adalah orang miskin yang sombong. Dia sudah miskin sombong. Ya, ini tidak pada tempatnya. Kalau kaya sombong masih pantas, ya. Miskin sombong ini sudah tidak pantas, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka nyebut-nyebut pemberian. Oh, itu saya yang beri itu baju itu saya ngasih itu motor saya yang belikan tuh, dan begitu seterusnya. Jadi dia al-mannan, dia suka menyebut-nyebut pemberian, ya. Yang ketiga, pedagang yang bersumpah palsu. Wah, barangnya ini bagus nih, kualitasnya nomor 1, tempat lain mah begini dan sebagainya, ya. Ini konsekuensinya cukup berat, ya, ketika seseorang endorser terlalu berlebihan memuji produk, kemudian juga dia bersumpah lagi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus transparan, ya. Transparan tadi itu menjelaskan mana kekurangannya, mana apa yang dia rasakan ketika mengkonsumsi produk tersebut atau ketika mengenakan busana, ya. Karena biasanya kadang-kadang sebagian endorser ini dibayarnya oleh produk, ya, oleh produk yang dijual, ya. Karena kalau dia tidak menjelaskan apa kekurangannya, ini takutnya menjadi ghish, ya. Karena Nabi bisa mengatakan man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang, ya, tidak jujur, maka bukan dari golonganku. Nah, ini kan peringatan dari Nabi SAW, ya. Kemudian juga endorser tidak menyampaikan konten yang berisi menjelekan produk yang lain, ya, menjatuhkan produk yang lain, ya, hanya untuk melariskan produk dia. Apalagi kalau fee-nya itu dihitung dari jumlah barang yang dijual, ya, jumlah barang yang dijual, ya, meskipun itu juga ada ketidakjelasan fee, ya, ujrohnya tadi itu, ya, sudah tidak jelas. Kemudian berusaha membuat barang itu laku, ya, karena akan dihitung ada bonus dari dari per item tadi itu, ya. Khawatirnya ini nanti akan masuk ke dalam larangan Nabi SAW yang mengatakan bahwa janganlah kalian saling mendengki, jangan saling membenci, jangan najis, ya. Najis itu adalah bersekongkol untuk memuji-muji barang, ya, mempromosikan barang seakan-akan dia mau beli, ya, sehingga pembeli lain tertarik tuh, wah, barangnya bagus Pak, iya nih bagus nih, saya aja baru beli begini-gini, saya mau beli lagi nih buat sebagainya, ya. Jadi ini, ini mengkompori yang lain supaya beli, padahal dia tidak beli, dia itu sedang mempromosikan, ya. Ini yang harus dihindari, karena supaya karena kita ingin dari perdagangan kita ini kan keberkahan, ya, manfaat, harta kita berkah, kemudian juga kita akan memberikan makan kepada keluarga kita dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir adalah endorser tidak menggunakan sarana-sarana yang itu merupakan sarana yang dilarang Allah SWT ataupun berisi maksiat, ya, ataupun hal-hal yang mengundang orang melakukan perbuatan maksiat. Contoh dengan menggunakan musik dan sebagainya, ya. Terutama produk-produk produsen muslim yang menggunakan jasa harus memperhatikan hal ini. Pedagang muslim juga harus memperhatikan, ya. Karena perlu kita ingat bahwa pedagang ini sedang berdakwah, ya, dengan kegiatan berdagangnya, ya. Maka dia tidak boleh asal untung, asal dapat bayaran untuk mempromosikan hal-hal yang itu menjurus kepada kemaksiatan, ya. Mungkin iklan video, dia di video tapi iklannya barang-barang yang dilarang, ya, atau produk-produk ribawi, ya, atau kemudian ditambah dia buat poster dan sebagainya untuk memasarkan tapi barang-barang ini barang-barang yang diharamkan ataupun ada syubhatnya dan sebagainya, ya. Ini juga harus dihindari, ya, terutama pedagang muslim dan juga endorser muslim dan muslimah, ya, yang memang ketika punya peluang untuk berdagang dan endorsement, ini peluang dari Allah SWT tidak hanya kita mencari keuntungan tapi juga tadi menyampaikan nilai-nilai yang baik, ya, kepada masyarakat, karena dagang ini merupakan komponen masyarakat yang penting dan dalam Islam memiliki kedudukan yang cukup penting, ya. Pedagang, petani,
kemudian yang mengelola kekayaan laut, ya, juga mengelola tambang. Ini aspek-aspek yang harus dikuasai oleh kaum muslimin sesungguhnya. Maka pedagang, kegiatan investment harus memperhatikan etika-etika dalam Islam yang memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik. Begitu. Baik, Ustadz, terima kasih tadi sudah rinci menjelaskan kepada kita terkait dengan etika di dalam bisnis, terutama khususnya di dalam endorsement. Nah, tentu ini Ustadz sebetulnya masih banyak pertanyaan yang perlu kita gali, tetapi waktunya mudah-mudahan kita akan bahas di lain waktu. Dan mudah-mudahan ini juga minimal sudah memberikan pencerahan terhadap sahabat IT di rumah. Nah, mungkin kalau disimpulkan tadi harus ditekankan dan harus dipahami oleh sahabat IT bahwa pada dasarnya muamalah itu boleh. Betul. Begitu, itu yang kadang orang jadi takut karena endorsement ini boleh, ya, karena ini adalah sewa jasa. Betul. Gitu. Jadi termasuk wabil khusus tadi endorsement itu boleh dengan catatan tadi yang sudah dibahas oleh Ustadz, bagaimana etika-etikanya tadi dipaparkan. Tentu tadi awal mulanya bagaimana kita nih, kalau Anda di rumah sebagai pedagang, bagaimana niatnya itu yang harus diyakinkan. Kemudian nanti ketika pedagang ini sudah betul-betul memahami, nanti akan berimplikasi barang yang akan dijual pun dia akan ada di koridor yang halal tentunya. Nah, itu juga yang diharapkan kita bersama sahabat Aidri, termasuk juga nanti hati-hati di dalam memilih yang mempromosikan tentunya endorsernya ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini memberi pencerahan kepada kita semua, walaupun ini masih banyak hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang perlu digali Ustaz, tapi kita akan agendakan lah mudah-mudahan di lain waktu. Terima kasih. Karena kita harus memastikan bahwa di akhirat nanti akan ditanya min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Itu yang bagian daripada kita memastikan apa yang kita dapatkan rezeki kita, sahabat Aidri, dipastikan kehalalannya dan bagaimana itu dikeluarkan juga harus dalam posisi yang halal. Terima kasih Ustaz, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.